Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sampai surat Al-Ikhlas. Di mana sebelumnya kita belajar di surat Al-Masad atau disebut juga Al-Lahab atau disebut juga surat Tabbat. Ya. Berarti dua kali pertemuan lagi selesai surat Al-Nas. Jadi kalau sudah selesai Al-Nas, kita mundur ke surat An-Naba. Jadi begitu cara belajarnya. Kalau mau belajar tafsir secara berurutan itu mulainya dari Ad-Duha sampai An-Nas, lalu kemudian pindah ke An-Naba sampai Asy-Syams atau Al-Lail. An-Naba dan Al-Lail. Baik. Surat Al-Ikhlas ini kalau urutannya di Al-Quran dari Mushaf, maka dia adalah surat ke 112. Dan sebelum surat Al-Ikhlas ini adalah surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Hubungan antara Al-Masad dengan surat Al-Ikhlas ini adalah di surat Al-Lahab atau Tabbat yada abi lahab wa tab, itu di situ disebutkan contoh dua orang yang menjadi contoh orang yang beribadah kepada selain Allah, dua orang yang menyembah berhala. Ya, menyembah berhala disebut sebagai perbuatan syirik. Nah, lawan dari syirik itu apa? Lawan dari syirik apa? Tauhid. Ya, lawan dari syirik tauhid. Ya, dan pernah saya sampaikan bahwa dalam Al-Quran itu ada dua surat yang sering kali dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, karena kedua surat ini adalah kedua surat yang melambangkan tauhid atau disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Ada dua surat ya, selain Al-Ikhlas yang Qul huwallahu ahad ini, satunya lagi adalah surat berapa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, ini biar gak lupa, nanti sering-sering kita baca ya, seperti Nabi mencontohkan itu, beliau baca ketika sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh, rakaat pertamanya setelah Al-Fatihah, beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Nanti di rakaat keduanya setelah Al-Fatihah beliau membaca Qul huwallahu ahad. Begitu juga yang beliau lakukan ketika sholat ba'diyah maghrib. Sholat ba'diyah maghrib juga baca itu. Yang ketiga, beliau juga baca ketika sholat witir. Sholat witir kan boleh satu, boleh tiga ya. Jadi kalau yang mengerjakan 3 rakaat atau 5 atau 7, tentunya pas bagian sisa 3 rakaat itu, di rakaat yang pertama biasanya Nabi membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat kedua dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat ketiga yang membaca Qul huwallahu ahad. Nah, nanti coba kita praktekkan kalau bulan Ramadan ya, bulan Ramadan kita praktekkan. Kalau sudah tinggal witir, kita akan baca Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Nanti semoga gak ada yang protes ya, satunya protes pertamanya kok panjang banget. Sabbihisma rabbikal a'la, itu yang disampaikan sama Nabi begitu ya. Al-a'la, kemudian Al-Kafirun, lalu Al-Ikhlas. Itu setiap witir Ustaz? Ya, setiap witir biasanya beliau bacanya begitu. Kemudian Al-Ikhlas ini juga biasa beliau baca ketika mau
tidur. Dibaca ketika mau tidur. Juga dibaca ketika pagi dan dibaca ketika sore. Sering kali dibaca sama Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan surat ini adalah surat yang sangat penting. Ikhlas adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam kita beribadah. Artinya ketika kita beribadah kok tidak dipuji oleh orang, kita tidak kecewa. Ketika kita beribadah kita dimusuhi oleh orang, kita tidak marah. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh pamannya sendiri. Kemarin siapa namanya? Abu Lahab. Dimusuhi sama pamannya sendiri. Baik, itu ikhlas ya. Jadi ikhlas adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Lawan dari ikhlas adalah syirik. Syirik itu menjadikan tandingan bagi Allah. Artinya dia mengerjakan ibadahnya itu untuk selain Allah. Ada juga yang kadang ibadahnya untuk Allah juga untuk berhala gitu. Dia bagi dua. Nah itu tidak ikhlas. Sebab turunnya surat ini, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa kaum musyrik berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, unsub lana Rabbaka." Wahai Muhammad, sebutkan nasab Tuhan. Apa artinya nasab? Turunan atau silsilah keluarga. Jadi Pak Norman ini bapaknya siapa? Gitu. Kenapa mereka begitu? Karena mereka itu punya kebiasaan menyembah makhluk. Orang Yahudi punya Tuhan yang namanya siapa? Siapa Tuhannya orang Yahudi? Uzair. Kenapa Uzair dijadikan nabi dijadikan Tuhan sama mereka? Karena orang Yahudi itu secara asal itu bodoh. Mayoritas mereka itu bodoh. Kalau ada orang pintar di kalangan orang Yahudi, maka cuma dua orang. Satu penyair, satunya nabi. Uniknya lagi mereka, sudah orang pintarnya terbatas. Satu golongan di antara dua orang pintar ini dimusuhi. Siapa? Nabi. Nabinya dimusuhi. Bahkan banyak nabi-nabi mereka yang dibunuh oleh Bani Israel sendiri. Nabi dibunuh, bayangin. Jadi gak ada orang yang pintar di kalangan mereka. Dan karena mereka sering dimusuhi oleh negara-negara lain, akhirnya kitab Tauratnya sampai hilang. Selamanya lagi gak ada orang yang hafal Taurat itu. Jadi kitab suci pegangan mereka hilang. Baru ada orang yang menghafal Taurat itu yang namanya Uzair. Uzair itu bisa mendiktekan isi dari Taurat. Akhirnya mereka mengatakan ini adalah anaknya Allah. Disebutkan di Al-Quran gitu. Waqala bil Yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair ini adalah anaknya Allah. Gara-gara apa? Jadi gara-gara hafal Taurat. Gara-gara hafal Taurat atau kitab perjanjian lama. Jadi mereka punya nabi yang mereka kenal, nabi Tuhan yang mereka kenal bapaknya Uzair bin Allah, gitu kan? Nah, setelah itu ada orang-orang Nasrani, ya, diutus Nabi Isa. Ternyata orang Nasrani juga setelah Nabi Isa dalam versi mereka meninggal karena disalib, ternyata mereka jadikan Isa sebagai Tuhan. Mereka tahu nggak orang tuanya Nabi Isa? Maryam, katanya. Bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Isa siapa? Allah dalam versi mereka. Karena Bunda Maryam bisa punya anak padahal nggak punya
suami, padahal nggak pernah disentuh laki-laki. Maka versi mereka ini adalah anaknya Allah. Jadi kalau orang Yahudi tadi Uzair bin Allah, ayatnya disebutkan di waqala Yahudu Uzair bin Allah, waqala Nasara Isa bin Allah. Isa bin Allah. Makanya disebut Tuhan anak, Tuhan Bapa. Nanti yang lucu adalah orang Majusi. Orang Majusi Tuhannya siapa? Api. Ada juga yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Orang-orang Muslim Tuhannya apa? Tuhannya orang Muslim, orang Quraisy, kafir Quraisy. Tuhannya apa? Patung. Iya. Patung. Nah, karena mereka itu dalam versi mereka, dalam pikiran mereka, Tuhan itu harus kelihatan. Tuhan itu harus jelas siapa orangnya, siapa bapaknya. Maka mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, coba sebutkan nasab Tuhanmu. Gitu. Jadi mereka pengen tahu Allah itu anaknya siapa. Gitu. Dalam versinya agama Islam. Maka turunlah ayat ini. Nabi Muhammad disuruh mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Itu Allahu Somad, lam yalid wa lam yulad. Allah tempat bergantung. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya tidak punya anak, sekaligus membantah tadi ya Uzair bin Allah dan membantah Isa bin Allah. Ya. Wa lam yulad, juga tidak diperanakan. Artinya Allah juga tidak punya orang tua, tidak punya anak, tidak punya orang tua. Gitu. Itu Tuhan versinya Islam. Begitu. Sekarang kita bicara tentang hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Yang pertama diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari, beliau meriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang dalam suatu peperangan dan saat itu dia membacakan Al-Qur'an. Di Nabi kirim pasukan, pemimpin pasukannya itu yang jadi imamnya, ya. Pemimpin pasukan itu yang jadi imamnya. Kemudian si imam ini habis baca surat apa saja, nanti dia akan baca Qul huwallahu ahad. Misalnya dari imam itu Allahu Akbar, baca Al-Fatihah wala dhalin amin. Setelah itu dia baca misalnya tabat yada abi lahabin wa tab sampai selesai. Biji hablum min masad. Dia akan lanjutkan Qul huwallahu ahad Allahu samad. Atau dia baca Al-Baqarah misalnya, selesai Al-Baqarah dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Setiap rakaat begitu. Setiap rakaat habis baca Fatihah, baca surat, dia akan tutup dengan membaca surat Al-Ikhlas. Selalu kayak gitu. Maka akhirnya setelah pasukan ini pulang ke Madinah, maka ada yang ngadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pemimpin kami, panglima kami, kalau sholat itu selalu membaca Al-Ikhlas setelah dia baca surat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut, coba tanyakan kepada dia kenapa dia melakukan hal tersebut. Maka si panglima ini mengatakan bahwasanya saya melakukan hal itu karena saya mencintai surat tersebut, mencintai surat Al-Ikhlas, karena bagi dia ini adalah surat yang sangat indah yang menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia sangat mencintai surat ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, beritahukan padanya bahwasanya Allah pun mencintai dia. Jadi Allah mencintai imam ini yang tadi panglima yang baca surat Al-Ikhlas tadi. Ya, jadi
motivasi kita kalau imamnya baca Qul huwallahu ahad, yes, pendek. Jangan yes, ngomongnya dari suratnya pendek. Tadi motivasi adalah Masya Allah. Imamnya sekarang membacakan surat Al-Ikhlas. Yang bisa menimbulkan cintanya Allah pada orang yang membacanya. Jadi Bapak rajin-rajin baca surat Al-Ikhlas ini, maka insya Allah Allah akan cinta sama Bapak, ya. Itu taman yang pertama. Yang kedua, Al-Ikhlas ini menyerupai sepertiga Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran 3 kali, membaca Al-Ikhlas 3 kali, seolah-olah dia sudah menghatamkan bacaan Al-Quran. Tapi kan seolah-olah kalau sebelahnya ada yang baca Al-Baqarah, dia masih menang yang bacanya Al-Baqarah. Kan karena setiap hurufnya dihitung, ya, ada pahalanya. Tapi yang membaca Al-Ikhlas 3 kali seolah-olah dia menghatamkan Al-Quran, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Yang ketiga, enak sekali ini. Hadis ini, surat ini adalah surat yang sangat pendek, tapi utamanya luar biasa. Abu Hurairah berkata, aku pernah pergi bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas beliau mendengar seorang membaca Qul huwallahu ahad. Maka Rasulullah SAW bersabda, wajibat, wajib bagi. Berjalan sama Rasulullah, di tengah jalan Rasulullah mendengar ada orang yang lagi baca Qul huwallahu ahad. Maka Rasulullah berkomentar, wajibat, wajib baginya. Wajib apa? Abu Hurairah, wajib baginya untuk mendapatkan surga. Dia wajib mendapatkan surga karena membaca Qul huwallahu ahad. Bisa diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasai, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik. Yang pertama apa tadi? Dicintai Allah. Yang kedua, seperti membaca sepertiga Al-Quran. Yang ketiga, dia wajib untuk masuk surga. Nah sekalian, cuma suratnya sangat pendek. Yang keempat, surat Al-Ikhlas ini dianjurkan untuk dibaca ketika memasuki waktu sore dan waktu pagi. Siapa yang membacanya ketika memasuki waktu sore dan memasuki waktu pagi, niscaya akan diberi kecukupan. Waktu sore dan waktu pagi. Sore kapan waktunya? Setelah sholat asar. Kalau pagi setelah sholat subuh. Yang dibaca 3 surat, Al-Ikhlas, lalu Al-Falaq, lalu An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebanyak 3 kali. Al-Ikhlasnya 3 kali, Al-Falaqnya 3 kali, An-Nasnya 3 kali. Maka janjinya Rasulullah SAW adalah dia akan diberi kecukupan. Apa yang Bapak perlukan di hari itu, insya Allah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak RT misalnya mau argumentasi sama lawyer yang lain itu, paginya sudah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, insya Allah menang. Jangan sampai kalah sama Hotman Paris. Hotman Paris itu sebelum subuh dia sudah sampai kantornya. Sudah sampai kantor, dia sudah baca-baca persiapan gitu. Ya, akan dicukupkan. Yang ke berapa?
Yang kelima, membaca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ketika mau tidur. Surat ini dianjurkan dibaca ketika mau tidur. Caranya baca begini: Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnatin wan nas. Yuk kan, tekan ke tangan, tusukkan ke muka, ke kepala, tujuh tubuh, dan tempat tidur yang bisa kita jangkau. Posisinya sudah rebahan ya. Minimal sekali seumur hidup coba praktekkan. Minimal, kalau rutin setiap mau tidur bagus. Tapi minimal sekali seumur hidup coba kita praktekkan. 3 kali ya, ulang lagi. Khalid insya Allah sudah tiap malam mempraktekannya, karena di Kota Al-Fatih diharuskan begitu, dan orang tuanya juga harus ikutan. Kalau di Kota Al-Fatih bukan cuma anaknya yang belajar, orang tuanya pun dipaksa dalam tanda kutip untuk mempelajari apa yang dipelajari anaknya dan mempraktekkan apa yang diajarkan kepada anak. Itu kebiasaan Rasulullah SAW setiap kali mau tidur. Ya, 5 keutamaan. Keutamaan yang pertama, dicintai Allah. Yang kedua, seperti membaca sepertiga Al-Quran. Yang ketiga, wajib mendapatkan surga. Yang keempat, diberi kecukupan kalau membacanya ketika sore dan pagi. Dan yang terakhir, ini adalah surat yang biasa dibaca oleh Rasulullah ketika beliau mau tidur. Kalau sudah tidur baca itu, bapak disantet pun insya Allah enggak mempan balik. Karena Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu disebut sebagai surat Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat, surat-surat yang bisa melindungi pembacanya. Jadi Al-Furqan kita ada Ustaz Al-Rafiq Gufran, itu disebut sebagai Kiai Sakti. Sebut Kiai Sakti karena sering dikirimi kayak itu bola api gitu, tapi nggak bisa tembus ke rumah beliau. Sebelumnya sebelum dia merutinkan ini, beliau itu biasanya kalau naik mobil sendirian gitu, jalan dari mana Gresik ke Lamongan ke mana, biasanya di mobil adanya suka nomor atau bel. Akhirnya beliau setiap kali naik mobil itu bawa 1 lembar Al-Quran gitu. 1 lembar Al-Qurannya di fotokopi gitu. 1 lembar beliau taruh di apa? Di setirnya gitu. Jadi sambil nyetir sambil baca Al-Quran. Setelah kayak gitu, setan nggak pernah muncul lagi di mobil, nggak ganggu lagi. Dan disantet pun itu udah mempan. Ya, itu penting ya buat orang-orang kaya, buat kepala desa gitu. Misalnya kan rawan untuk disantet sama orang lain yang hasad sama dia. Iya, berarti hati-hati beliau gitu kan, musuhnya kalah, gak terima. Berarti pelindungannya harus kuat. Ya, sekarang kita masuk ke tafsirnya ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tidak ada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Katakanlah, dia adalah Tuhannya Esa. Ini konsep yang menarik, karena kalau dalam agama Kristen misalnya, mereka konsepnya adalah Tuhannya tiga dalam satu, ya. Trinitas, katanya. Bahasa sekarangnya 3 in 1. 3 in 1. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Itu membingungkan. Membingungkan. Ini ada orang yang dia tuh juara juara cerdas cermat Bible, cerdas cermat Injil, hafal ya Injil. Tapi dia tuh bingung dengan konsep ketuhanan yang ada di mereka. Akhirnya ketika dia mendengar surat Al-Ikhlas ini, dia tergerak hatinya, karena dia belajar perbandingan agama gitu. Orang Kristen tapi belajar perbandingan agama, belajar agama Buddha, agama Yahudi, agama Islam. Ketika mendengar konsep Tuhan dalam agama Islam, dia merasa ini konsep yang benar. Tuhan itu harus begitu memang, harus esa. Kalau Tuhan lebih dari satu, maka bisa kacau. Itu digambarkan dalam Al-Quran. Idzalah ladhahaba kullu ilahin bima khalaq. Masing-masing Tuhan akan membawa pergi atau mengklaim apa yang sudah dia ciptakan. Saya kalau Tuhan ini dua, satu menciptakan matahari, satu menciptakan bulan. Harusnya kan mereka gantian gitu ya. Nanti kalau ada yang iseng Tuhannya satu, bulannya ntar dulu biar Tuhan bulan sama matahari muncul bareng. Kan kalau gitu kacau alam dunia. Mungkin kalau bapak-bapak pernah lihat film ini, filmnya orang Hindu, Dewa Siwa. Mereka dewa-dewa dibikin filmnya ini ya. Dewa Siwa itu adalah dewa penghancur. Dewa penghancur. Tapi beliau itu pernah patah hati, hancur hatinya sehingga jadi orang gila. Digambarkan di film itu. Dewa Siwa jatuh cinta sama manusia biasa. Dewi siapa ya? Dewi Laksmi atau Dewi siapa saya lupa. Intinya bapaknya si perempuan itu adalah seorang raja. Dia nggak setuju anaknya nanti nikah sama dewa, karena dia menyembah dewa yang lain. Bapaknya menyembah dewa yang lain, tidak mau menyembah Siwa. Akhirnya seingat saya itu bapaknya itu murung dan menyiksa anak perempuannya sendiri, sampai akhirnya Dewa Siwanya itu kasihan, patah hati, dan jadi orang gila. Dewa bisa gila gitu. Tuhannya digambarkan seperti itu. Ya. Yang unik lagi, misalnya kita lihat dewanya orang Buddha. Dewanya orang Buddha dilawan sama kera, pernah berantem sama kera sakti, Sungkoko. Ya, Tuhannya dipegang sama Sungkoko. Sungkokonya jadi lebih besar sehingga memegang Tuhannya. Terus dia merubah dirinya menjadi lebih besar lagi. Sungkokonya akhirnya ditonjok dan terkurung di gunungnya. Iya. Gitu mereka, Tuhan itu bisa dipermainkan dan bisa bisa diduitin gitu. Bisa dijadikan cuan, dibikin ceritanya. Apalagi kalau kita lihat dewa-dewanya Yunani, dewa selingkuh begitu kan ya. Rusak sekali. Yang gampang adalah konsepnya agama Islam. Tuhannya Esa. Tuhannya Esa. Ya. Allahus Samad. Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Semua makhluk butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluk.
Tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah. Ya, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadamu saja. Setelah itu Allah jelaskan, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, dan aku juga tidak ingin mereka memberiku minuman, makanan dan minuman. Jadi salah sekali kalau kita punya konsep sawah gitu ya, orang mau panen di sawah supaya panennya lancar, maka bawa makanan dulu gitu ya. Ngalir ya Pak? Iya. Kemudian dikasih nasi, dikasih kopi, sajen, dikasih kelapa gitu ya, kelapa muda gitu. Biasanya kalau udah setelah beberapa waktu itu, ini udah boleh dimakan gitu. Misalnya anak kecil boleh ngambil. Saya suka mencuri. Jadi konsepnya salah kalau Tuhan itu dikasih makan dan minum. Maksudnya musik ini ya? Kenapa? Musik. Masuk syirik lah. Sirik gitu. Sirik. Iya. Masih ada di kamar. Masih. Yang Iya. paling benar. Ada. Iya. Jadi salah kalau punya konsep Tuhan dikasih makan dan minum. Karena Tuhan yang betul itu adalah Tuhan yang tidak menghendaki makanan dan minuman. Seharusnya Tuhan itu yang menjadi pemberi rezeki. Itu konsepnya Islam begitu. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki mereka memberiku rezeki, dan aku tidak menghendaki mereka memberiku makanan. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah itulah Sang Maha Pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan yang sangat perkasa. Konsep Tuhan harus begitu. Diceritakan ada seorang yang soleh, ada orang yang mengadu kepadanya, wahai hamba Allah, wahai syekh, gitu ya, wahai Pak Kiai, bagaimana ini sekarang harga-harga barang sangat mahal, semua harga barang naik. Kalau kita mungkin beras naik, cabai naik, cabai sekarang berapa? 100.000, cabai sekilo 100.000. Mahal banget. Maka gimana nih? Semua harga naik, sedangkan penghasilan kita segitu-gitu aja. Maka orang soleh ini mengatakan, Allah bila ubali, demi Allah saya tidak peduli. Seandainya satu butir gandum, bahasa kitanya satu butir beras seharga 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 4 juta. Dia bilang, saya tidak peduli walaupun harga 1 butir beras 4 juta. Saya tidak peduli. Kenapa? Karena dia punya keyakinan, alayya an a'budahu kama amarani. Tugasku hanya beribadah kepadanya sebagaimana ia perintahkan kepadaku. Wa alayhi an yarzuqani kama wa'adani. Dan menjadi kewajiban Allah untuk memberi saya rezeki sebagaimana ia janjikan. Dari surat tadi perintahnya adalah kita disuruh beribadah, dan Allah akan menjadi Ar-Razzaq. Allah akan menjadi pemberi rezekinya. Tugas kita ibadah, rezeki Allah yang atur. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tadi sudah ya membantah orang-orang yang mengatakan Uzair adalah anak Allah, Isa adalah anak Allah. Gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang serupa dengannya. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Jadi kalau kita mendengar Allah punya beberapa sifat, misalnya Allah melihat, Allah mendengar, itu jangan kita bayangkan berarti Allah punya telinga dong, berarti Allah punya mata dong. Gak boleh begitu. Di Al-Quran disebutkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan dia Maha melihat lagi Maha
mendengar. Dia maha mendengar, dia maha melihat. Sini belum ya? Ya, jadi jangan dibayangkan berarti Allah punya mata. Nah itu namanya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi kita imani saja bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Gimana caranya Allah melihat itu tidak perlu kita pertanyakan. Nanti kalau sudah di surga, insya Allah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ya bisa melihat Allah? Itu Allah informasi sendiri. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah akan berseri-seri karena mereka memandang wajah Tuhan mereka. Surat apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin basirah tadunnu ayyuha. Surat apa? Itu sudah 9 ya itu sampai. Jangan baca surat. Tapi sebutkan di Al-Quran gitu. Nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang nggak perlu membayangkan Allah seperti apa. Kalau Allah mengabarkan Allah punya sifat begitu, maka kita cukup iman saja dan meyakini bahwa Allah maha melihat, Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan. Maka setiap kali kita mau berbuat jahat, kita harus ingat kita lagi diawasi Allah. Setiap kali mau ngomong ucapan yang buruk, kita ingat bahwa Allah maha mendengar ucapan kita. Maka jangankan untuk mengatakan kata-kata yang kasar seperti anjing gitu ya. Karena plesetannya pun kita nggak berani ucapin. Meskipun sudah mau anjir, anjing begitu sudah diplesetin pun kita nggak berani. Karena kita tahu maksud dari ucapan itu adalah untuk kata-kata umumkan. Sedangkan Allah maha mendengar. Maka kita harus menjaga perilaku dan ucapan kita, gitu ya. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat, bisa dipahami, bisa diamalkan, dan bisa menjadi pemberat iman bagi kita pada hari kiamat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.